Bab ke-54. Hujan deras terus mengguyur diselingi dengan petir yang terus menyambar. Bahkan kabut tipis menyelimuti alam, sedikit menghalangi pemandangan Abhian yang kini terlihat begitu cemas. Mobil milik Abhian terus melaju dengan kecepatan tinggi, membelah derasanya hujan dan jalanan berliku mengikuti menuju titik GPS ponsel Kamala berada. Pria itu hampir gila saat membayangkan kemungkinan buruk yang mungkin tengah Kamala alami sekarang. Ia menyesal karena tidak menjemput Kamala dan malah membiarkan ia pulang sendirian. "Kamala, bertahanlah. Aku akan segera datang." Abhian bergumam dengan wajah gusar. Sesekali ia memukul kemudi untuk melepaskan rasa tegang dan gelisahnya. Semakin lama, Abhian semakin merasa asing dengan tempat itu. Ia sempat ragu saat mobilnya memasuki kawasan hutan belantara. Tapi titik GPS itu menunjukkan kalau ponsel Kamala berada di sana. Sementara itu di tempat lain, guyuran deras air hujan yang tercurah dari langit malam yang pekat telah membuat debit air semakin naik. Kamala merasakan ketinggian air hampir mencapai bibirnya. Suasana gelap pekat membuat Kamala kesulitan untuk melihat keadaan di sekitar. Suara hembusan angin membuat suasana semakin mencekam. Derasnya air hujan membuat pasir dan lumpur meluap dan hampir mengubur kedua kaki Kamala, membuat gadis itu kesulitan untuk menggerakkan kakinya. Suhu air yang begitu dingin membuat hampir seluruh urat syaraf Kamala membeku. Giginya terus gemetar hingga mengeluarkan bunyi. Sesekali Kamala harus mendongakkan kepalanya ke atas karena gelombang air yang kadang naik hingga hampir menenggelamkan dirinya. Hanya ketika ada kilatan petir yang menyambar Kamala bisa melihat ke sekeliling yang dikelilingi pepohonan besar. Ia semakin ragu kalau akan ada orang yang bisa menolongnya saat ini. Kamala menangis. Ia berpikir kalau nyawanya akan benar-benar pergi malam ini. Pada saat yang bersamaan ia mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Sepertinya ada gelombang air besar yang datang ke tempat itu. Mungkin ada aliran sungai yang terhubung ke sungai itu. Kamala semakin ketakutan. Jika memang benar begitu, maka bisa dipastikan dia akan mati tenggelam di danau ini. Debit air pun semakin tinggi. Sebelumnya air baru mencapai bibirnya, tetapi sekarang air sudah hampir mencapai hidungnya. Kamala harus terus menengadahkan kepalanya agar ia bisa terus bernapas. Tetapi ia sadar kalau ia tak akan selamat dengan hanya melakukan cara itu karena air akan terus meluap dan mungkin sebentar lagi akan membuatnya tenggelam dan pergi dari dunia ini tanpa ada yang mengetahuinya. Kamala benderai air mata. Ia tidak menyangka kalau nasibnya akan berakhir dengan tragis seperti ini. Kenapa ada orang yang menginginkan nyawanya? Air mata bercampur dengan tetesan air hujan. Kilat yang menyambar membuat Kamala semakin merasa ketakutan. Dalam situasi yang semakin kalut, Kamala merasakan air yang sudah mulai mengenai wajahnya yang menengadah ke atas. Tubuh Kamala sudah tidak bisa digerakkan lagi. Terasa kaku dan mati rasa. Gelombang air semakin fluktuatif. Kamala seringkali harus menahan napasnya karena seluruh wajahnya kerap terendam air. Dan ia hanya bisa bernapas lagi setelah air kembali tenang dan melewati wajahnya. Meski begitu, Kamala tetap merasakan hidung dan tenggorokannya perih akibat air yang memaksa masuk. Kamala benar-benar putus asa karena air terus meninggi dan tekanannya semakin besar. Kesadarannya mulai kabur. Kamala sudah pasrah dan merasa kalau malam ini adalah malam terakhirnya di dunia. Bayangan wajah kedua orang tuanya tiba-tiba terlintas, membuat lelehan air matanya menjadi tak terbendung lagi. Kamala terisak, tetapi bertepatan dengan itu gelombang air kembali datang dan memaksa Kamala menahan napasnya lebih dari 20 detik. Kamala hampir kehilangan kesadaran saat terdengar deru mesin mobil berhenti di sekitar sana. Lalu terdengar sebuah teriakan yang memanggil namanya, walaupun suara teriakan itu tersamarkan oleh derasnya hujan. "Kamala!" Walau sayu, Kamala masih bisa mendengarnya. Itu adalah suara Abhian.
Tetapi sayang sekarang ia tak bisa lagi menjawab panggilan Abhian karena ia harus bertarung dengan gelombang air yang semakin tinggi dan hampir menenggelamkan dirinya. Dengan mengandalkan instingnya, Abhian turun menuruni bukit. Samar ia melihat bayangan danau yang tersinari kilatan petir. Kemala! Abhian terus memanggil nama istrinya. Tetapi saat itu, Abhian tidak dapat melihat apapun. Sinar baterai dari ponselnya tidak dapat menjangkau jarak yang terlalu panjang. Hingga Abhian tidak bisa melihat keberadaan Kemala yang berada di tengah danau. Beruntung saat itu kilatan petir kembali menyambar hingga Abhian bisa melihat sebuah tiang kayu tertancap di tengah danau dengan bayangan hitam di dekatnya. Seperti sebuah kepala. Abhian sangat terkejut melihatnya. Tanpa pikir panjang, ia segera berenang ke arah tiang tersebut. Dan benar saja ketika mendekat ia semakin yakin kalau itu adalah Kemala. Sayang, Abhian terlihat panik dan segera mengangkat kepala Kemala yang kini sudah tidak sadarkan diri. Hati Abhian menjadi kosong saat tangannya menyentuh tubuh lembut yang kini sudah sangat dingin itu. Abhian tidak tahu apakah perempuan itu masih hidup atau tidak. Dengan perasaan tak menentu Abhian segera menarik tubuh Kemala. Namun ternyata tubuh itu terikat. Abhian segera mengeluarkan pisau yang tadi sempat ia bawa untuk berjaga-jaga. Ternyata pisau itu sekarang berguna untuk memotong tali yang mengikat tubuh Kemala. Saat semua tali berhasil dilepas, tubuh Kemala langsung ambruk dan Abhian dengan sigap meraih pinggang wanita itu agar tidak tenggelam. Abhian membawa tubuh Kemala keluar dari danau. Tetapi Kemala sudah tidak bergerak lagi. Kemala! Abhian menepuk pipi Kemala. Jantung Abhian berdebar kencang hingga tubuhnya bergetar. Rasa takut mulai menyelimutinya. Bagaimana kalau Kemala benar-benar pergi meninggalkannya? Tidak, kau tidak boleh meninggalkan aku Kemala. Abhian menggelengkan kepalanya. Ia segera memeriksa denyut nadi Kemala. Dan Abhian menghela napasnya saat denyut nadi Kemala masih teraba walaupun sudah melemah. Dalam keadaan panik Abhian segera melakukan CPR sebagai penyelamatan pertama untuk menolong nyawa Kemala. Kemala yang seperti terlempar ke dunia lain beberapa saat yang lalu kini merasakan sebuah kehangatan muncul tiba-tiba. Ia merasakan tangan hangat sedang memeluknya. Pada saat itu Abhian sedang melakukan pernapasan buatan pada Kemala. Dan di saat itulah Kemala merasakan ada aliran udara yang perlahan memenuhi rongga jantungnya. Uhuk. Kemala akhirnya tersadar dan mengeluarkan semua air yang memenuhi rongga dadanya. Kemala mengerjapkan matanya beberapa kali sebelum membuka mata secara keseluruhan. Kemala, syukurlah kau sudah sadar. Abhian memeluk tubuh dingin Kemala. Ia bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk tetap bersama istri tercintanya itu. Kemala seolah baru terbangun dari mimpi buruknya. Ia belum sepenuhnya sadar kalau ia baru saja melewati lubang maut. Mas Abi, rintih Kemala setelah seluruh ingatannya kembali. Ia tidak menyangka kalau kini lelaki yang sempat datang dalam ingatannya beberapa saat yang lalu kini hadir secara nyata di depan matanya. Abhian memeluk tubuh yang kini tengah memeluknya dengan erat. Ia membenamkan kepala Kemala dalam dadanya. Tenanglah, sayang. Kau selamat sekarang. Abhian menitikan air matanya karena berhasil membawa Kemala selamat dari maut. Kemala tak kuasa lagi membendung air matanya. Abhian datang di saat ia hampir menyerah dan pasrah menjemput kematiannya. Kini semuanya kembali baik-baik saja berkat lelaki itu. Aku ada di sini sayang. Aku akan menyelamatkanmu. Tenanglah. Abhian kembali menenangkan Kemala yang masih syok. Dalam guyuran air hujan dan dalam keadaan gelap gulita dan hanya dituntun cahaya petir akhirnya Abhian bisa menaiki bukit dengan membawa tubuh Kemala. Sesampainya di atas Abhian segera memasukkan tubuh Kemala ke dalam mobil. Ia mencari apapun yang sekiranya bisa menghangatkan tubuh Kemala agar tidak mengalami hipotermia. Bertahanlah sayang. Abhian terlihat sedikit panik tetapi ia masih berusaha untuk tenang agar bisa berpikir logis.
Ia memakaikan jaket dan juga jasnya untuk menutupi tubuh Kemala. Dengan segera ia meninggalkan tempat itu. Bersambung.